Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Sony Hartono. Hari ini hari Minggu, ya, bertepatan dengan Tahun Baru Cina, Imlek, ya. Selamat merayakan bagi teman-teman yang merayakannya. Baik, pada siang hari ini, ya, ini jam 12 siang lebih, ya. Saya mau mereview atau berbagi pengalaman terkait aksesoris salah satu gadget saya, yaitu Apple Pencil. Nah, ini Apple Pencil 2 ya. Bukan yang pertama ya, tapi yang kedua, generasi kedua. Nah, Apple Pencil ini sudah tidak perlu lagi ngecharge pakai lightning port ya, ditancapin ke lightning port, melainkan pakai ini ada dilengkapi ini magnet ini ya, langsung nempel ke iPad-nya. Di samping iPad itu juga ada ini ya, sisi yang ada magnetnya, itu ditempelin aja seperti ini ya. Ini kebetulan langsung tempel. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini ternyata ya baru mungkin seminggu atau 2 minggu beli ya. Dulu itu saya beli sekitar Juni 2020 ya, langsung ada goresan di iPad saya ini ya. Kok iPad, di pensil ya, Apple Pencil saya ini. Jadi agak terkesan kotor gitu, tapi saya ini ya, apa, penasaran kok bisa ada goresan di sini. Ternyata ya, ternyata ya, ini ya, apa, sisi iPad ini ya, sisi iPad ini kan ada magnetnya. Ternyata menarik kerikil-kerikil kecil ya, debu-debu halus yang mengandung besi itu nempel di sini. Kena Apple Pencil ya, kena Apple Pencil, akhirnya tergores ya, tergores. Waduh, saya agak jengkel waktu itu karena baru ya. Kalau ini ya di eman-eman ya, kalau barang baru itu sayang gitu ya. Nah, kan jadi agak kotor. Tapi setelah waktu berlalu ya, saya berdamai dengan keadaan ya. Yowes, yang penting fungsinya masih oke. Nah, oke, itu yang pertama ya, kegores itu. Karena ini kebetulan casingnya ini nggak menutup bagian yang magnetiknya ya. Ternyata nggak hanya Apple Pencilnya ya kegores ya, ini iPad-nya juga kegores nih. Nah, mungkin ini kan saya beli dulu awal-awal ya, awal-awal ada Apple Pencil 2 ya. Nah, sekarang ini casing-casing yang sekarang ini tidak terbuka seperti ini ya. Ini kan dibiarkan terbuka ya. Sekarang ada lapisan tipis karet gitu ya, tapi masih tetap bisa nempel. Jadi terlindung ya, iPad-nya terlindung, apa, pensilnya juga terlindung dari gesekan pasir besi halus. Baik, itu yang pertama. Yang kedua itu, nah ini ujungnya ya. Ini yang pengaruh sensitivitasnya kalau kita tap-tap di iPad ya, nulis-nulis di iPad. Nah, beberapa kali saya itu lepas pengawasan terkait ini ya, pensil saya ini. Nah, anak saya yang kecil itu make pensil ini dikira pensil ya, warna biasa ya, pensil biasa untuk coret-coret. Dipakailah ini pensil ini beberapa kali untuk coret-coret tembok. Apa yang terjadi? Untung ketahuan, nggak terus-terusan ya. Ya akhirnya ya ini agak eh, tumpul banget ya. Agak penyet dikit gitu, tapi secara fungsional masih oke. Ya, secara fungsional masih oke ya ini. Oke, ini ya. Jadi memang built-in quality-nya bagus sih, jadi nggak gampang rusak. Ini sebenarnya kan bisa dibuka ya. Ini kadang kala kalau mungkin bisa juga terlepas ya. Nah, ini sensornya kan di sini nih. Ya. Mungkin kalau di Apple-nya kalau mau ganti ini bisa kali ya. Mungkin bisa ya, ganti yang pucuknya ini biar lebih sensitif, lebih presisi ya. Nah, ini diputar aja ini. Oke. Baik, yang kedua itu masalahnya. Yang ketiga, nah yang ketiga ini karena keteledoran saya ya, jangan dicontoh ini ya. Sering kan kalau saya pakai iPad gitu ya di sofa gitu, ini saya lepas gitu ya, asik gitu ya, mungkin nonton film atau apa. Lupa ini saya lepas dan saya taruh di sofa gitu ya. Pernah suatu ketika saya nggak sadar dudukin ini apa,
pensil ini. Ya, tahu-tahu kok loh, kok ini bengkong kenapa ya? Walah, ini tadi saya duduki. Ya, kalau kalau dilihat seksama ini pensil saya ini nggak lurus banget ya. Ini agak bengkong. Ini masih mending ya. Dulu bengkong banget terus saya luruskan, saya tarik ke arah yang berlawanan gitu. Untungnya nggak patah ya, mungkin ada retakan dikit gitu ya. Untungnya nggak patah dan masih bisa menempel di iPad dan masih bisa ngecas ya. Nah, jangan seperti saya ya. Jadi ini ditempatkan pada tempatnya ya. Kalau nggak dipakai ya ditempelin aja. Ya, karena kadang ya itu nanti bisa diambil. Anak kita mungkin yang belum paham ini ataupun malah kita duduki ya sehingga bengkok ya. Oke. Nah, kalau terkait tentang baterai ya, saya pernah nggak kehabisan baterai ketika nulis-nulis ya, gambar-gambar atau yang lain lah. Saya tuh biasanya ini saya pakai salah satu alasan saya beli iPad itu untuk ini ya, ngoreksi ujian ya, lembar jawaban ujian mahasiswa itu. Nah, ini apa banyak gitu ngoreksi, saya nggak pernah kehabisan ya, nggak pernah kehabisan. Jadi untuk masalah baterai nggak usah dikhawatirkan ya. Kalau kita tempelkan, setelah pakai kita tempelkan ke iPad-nya, otomatis ngecas sendiri ya. Bahkan ketika mungkin nggak kita tempelkan, itu masih kuat ya, lama banget. Nggak pernah sekalipun saya kehabisan baterai. Baik, jadi Apple Pencil 2 ini sangat bagus performanya, built-in quality-nya ya. Smoothnya, presisinya di iPad ya, kita nulis gampang ya, kita tinggal double tap gitu, ganti hapus, tap ganti lagi nulis, enak sekali ya. Navigasi mininya, penggunaannya praktis dan mudah sekali. Meskipun putih tidak gampang kotor sebenarnya, ini kotor karena kegores-gores itu ya, kegores-gores pasir besi. Baik, itu saja pengalaman saya 2,5 tahun pakai Apple Pencil 2 ya, worth it lah untuk dibeli. Dari dulu sampai sekarang harganya ya sekitar itu ya, sekitar 2 jutaan ya. Ya kayaknya stabil ya, nggak turun-turun ya, memang segitu harganya. Baik ya, bagi kalian yang mungkin bingung mau beli iPad yang kompatibel dengan Apple Pencil 1 atau Apple Pencil 2 ya, kalau saya boleh sarankan ya, mending yang kompatibel dengan Apple Pencil 2 karena lebih praktis ya, ngecasnya tinggal tempel, nggak usah dicolok-colok gitu ya. Dan sudah terbukti performanya 2,5 tahun ini tetap bagus. Oke, baik, terima kasih, itu saja berbagi tips ataupun review ya dari saya terkait ini aksesoris iPad yaitu Apple Pencil 2. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa. Gong si fat coy. Dadah.